Halo teman-teman, apapun kondisi teman-teman, apapun keadaan teman-teman, apapun pekerjaan teman-teman, sebaiknya berhenti dulu. Lebih baik dengarkan Ser Gairah. Seru, seram, Menggairahkan. Oke? oke dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang siang teman-teman. Selamat Sore menjelang siang. Sak senenge dek dan bae wis. di dunianya dia matahari dari barat ke timur, John. Oh iya itu. Inilah makhluk-makhluk dari Dajjal. Ya, kembali lagi bersama kita Ser Gairah. Seru. Seram. menggairahkan. Wah. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini nih, makhluk-makhluk menjelang kiamat ya. Astagfirullahaladzim. Jadi kita mau ngomongin apa ini? Yo gak tahu kamu yang ngajakin Wah. lo. Jadi aku kepikiran nih kemarin Apa, Pak? tentang perjalanan hidup kita masing-masing. Gitu kan. Ya. Pasti ada sesuatu yang memotivasi kita untuk terus hidup. Gitu. Ya. Karena kalau udah gak ada motivasi mungkin kita nggak usah hidup aja gitu. Iya mungkin ya. Enggak. Pokoknya memotivasi kita untuk terus berjalan gitu. Dulu pas kecil itu pas SD kalau nggak salah, di meja belajarku itu ditempelin sesuatu sama bapak saya. Apa itu? Tempelin kertas, ada tulisannya gitu. Selama masih ada keyakinan, di situ pasti ada jalan. Kowe zaman SD wis ngerti kowe. Enggak ngerti aku. Ih bapakku ngopo nemplek-nemplek iki. Tapi ternyata itu keinget terus. Jadi. Selama masih ada keyakinan, di situ pasti ada jalan. Oh. Nah itu. Sama kayak di depan pintu rumah saya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempel itu. Stiker itu sama saya. Jadi itu kayak Aku juga itu. Apa? Di pintu rumah. Apa? Tidak menerima sumbangan tanpa seizin RT RW. Iya, iya. Aku juga ada di pintu rumah. Apa? Menginap 24 jam lapor RT. Ayo lanjut. Jadi itu kata-kata itu jadi malah jadi masuk terus gitu loh. Jadi kayak kata-kata yang membuat kalau kita yakin pasti ada jalan intinya. Jadi gitu. subconsciously kamu ingat-ingat terus. Jadi kalau misalnya maksudnya kita lagi dalam sesuatu yang putus asa gitu. Kayak misalnya kayak udah buntu banget. Kalau udah wah iki ora iso ngopo-ngopo meneh, tapi ingat-ingat kata itu kalau ada keyakinan wah aku kudu yakin aku iso rene. Kok tiba-tiba jalannya dibuka, tiba-tiba ono wong buka lawangnya kene wae Mas. Nah, Pasti ada kesempatannya gitu. pasti ada kesempatan walaupun jalannya itu muter agak jauh tapi yang penting di situ ada jalan gitu. Oh. Dan Jadi- itu berlaku terus. Berlaku terus sampai sekarang. Sebenarnya bapakmu ini kayaknya founder Gojek. Betul. Nadiem Makarim Bapak Pasti gue. ada jalan. Nadiem Makarim Bapak gue. Pak Nadiem ini anaknya hilang. Jadi berarti dia anak umur 5 tahun. Jadi kan itu kata-kata yang salah satu kata-kata yang memotivasi. Jadi Salah terkenang satu. terus mengena di hati. Kayak kemarin saya memperjuangkan sesuatu tuh, wah ini aku harus yakin jalanku ke situ. Jadi tak perjuangkan kemana-mana itu, tanpa memandang di, maksudnya kayak Ras, gender, ya, indeks prestasi. betul. Jadi kayak aku kayak kemarin tuh kayak iki wong apa tuh kayak kok semangat banget untuk sesuatu yang diinginkan gitu. Karena aku yakin bahwa pasti ada jalannya gitu. Asik. Sampai saya sekarang ini kan kayak gitu. Yakin pasti aku akan jadi ganteng itu. Pasti ada jalan. Pasti ada jalannya. Walaupun belum nemu jalannya sekarang. Pasti. Pasti ada jalan. Kalau kamu bisa yakin bisa ganteng. Lo sebenarnya John dia itu masuk sekarang kan sebenarnya syarat untuk bisa masuk ke kantor dia BUMN sekarang kan ada syaratnya ganteng itu John. Ya iya memang. Kita berdua pernah daftar enggak? Tinggi badan kalau. Oh ya tinggi badan. Dulu aku sempat gak pede pas pendaftaran masuk harus ngelampirin pas foto full body kan. Waduh iki aku ketompo. Memang bagian mana yang jelek di badanmu? John? Enggak ada. Muka katanya. Full body itu maksudnya Ini- telanjang. Foto bagian telanjang. dengkul sebenarnya. Jelek di tempatku tuh bagian dengkul Gimana? aja. Dengkulmu ada 6 apa? Dengkulku tuh menjorok ke dalam. Jadi sebenarnya dia kalau jalan kebalik. Dia kayak kaki belakang kuda itu. Undur-undur gitu. Waktu
penting dipakein celana jadi nggak kelihatan. Oh iya iya. Iya. Nah kok memburi ya. Bagus saja. Sebenarnya Kayak Vite. sebenarnya perkara ganteng itu dia sudah tahu jalannya harus kemana. Kemana John? Cuma belum ada duitnya aja. Oh, Betul, iya, iya. operasi plastik. Oh, iya. Gitu. Yang murah pakai plastik ember itu. Nah dia nggak mau yang murah. Oh iya, gitu. maunya yang mahal. Karena nggak ada asuransinya. Oh, iya. Betul. Kalau yang murah itu biasanya pas jam 12 malam balik lagi. Asuransi. Oh iya, sekawan ranci. Berarti itu kata-kata yang kamu ingat. Itu mengubah hidupmu. Salah satunya ya. Salah duanya. Nanti aja kalian lah gantian lah. Oh iya, siwip dulu kalau gitu. Kalau aku tuh sebenarnya jadi inget dulu. Ingat apa? Zaman setelah. Jadi kan saya sama Septo itu kan ngerjain skripsinya saya duluan gitu kan. Oh iya, mau kamu angkatannya duluan kok. Iya, mesti sebenarnya Septo itu waktu itu masih mulai, maaf ya Sep ya. Waktu dia masih udah mulai gitu. Waktu aku udah hampir setengah jalan gitu. Nah, terus suatu ketika dia cerita, tiba-tiba dia rajin gitu. Kenapa Sep kok kamu rajin gitu? Ini soalnya kemarin bapakku ngomong, Sep, bapak udah siap kalau kamu nggak lulus gitu. Terus mungkin nanti disensor aja ya. Enggak usah. Nggak usah ya. Enggak usah. Nah, terus aku Itu memotivasi loh. memotivasiku untuk lulus secepatnya gitu. Jadi intinya adalah Karena kamu sebenarnya sadar bahwa bapakmu juga sudah siap kalau kamu nggak lulus. takutnya gitu. Oh iya. Nggak ngomong sih, tapi takutnya kayak gitu. Terima kasih terus kayak bukan mengubah sih, lebih ke memotivasi lebih gimana caranya aku bisa lebih cepat, nggak menunda-nunda gitu. Oh. Kayak gitu. Ya. Ya sebenarnya kalau urusan skripsi itu aku juga ceritanya ya mirip, tapi maksudnya bukan kemudian ada kata-kata yang menjadi titik balikku itu enggak. Hanya sekedar masalah gengsi aja kalau aku pada waktu itu kan. Oh iya. Karena mohon maaf, kolega yang menurut saya jauh lebih bodoh dari saya kok tahu-tahu saya dengar bahwa dia sudah pendadaran skripsi. Nah, makanya habis itu kan saya mengurung diri 3 bulan itu nggak dolan, nggak kemana-mana, paling cuma ke Burjo. Jadi garap skripsi ke Burjo, garap skripsi 30 menit ke Burjo 2 jam kayak gitu. Ya apa yang penting ada progres. Iya, benar. Walaupun dikit. Benar. Karena saya menutup diri itu, akhirnya skripsi saya selesai. Iya. Cuma celakanya adalah saya tidak tahu kabar berikutnya adalah ternyata kolega saya yang saya anggap lebih bodoh dari saya yang sudah pendadaran duluan itu tadi, pendadarannya gagal. Blessing in disguise-nya adalah saya tidak mendengar kabar itu. Seandainya saya mendengar kabar itu, mungkin saya melempem lagi. Kamu nggak datang waktu dia pendadaran? Enggak. Saya datang itu. Oh, kamu datang malah. Datang. Terus memang ini. Memang gagal. Disuruh ngulangi, ditanya gitu nggak bisa jawab. Ini kolegamu yang juniormu itu? Bukan, seangkatan. Oh, Tak pikir yang juniormu itu. Bukan. Ya, Yang saya datang seangkatan yang saya. junior. Yang katanya agen CIA itu. Oh alah si itu. Oh ya. Yang hobinya main wanita itu. Bukan, kok main wanita tuh. Yang mana sih? Ya sudah, nah pokoknya yang itu. Mungkin aku nggak tahu. Pokoknya ya sebenarnya dia aktif juga dulu di organisasi kampus. Tapi lebih bodoh Tapi dari saya kamu. anggap, dan memang pada faktanya setelah saya dengar kabar pendadarannya gagal, yaitu premis saya terbukti bahwa dia itu lebih bodoh dari saya gitu. Cuma ya itu bagusnya adalah saya tidak mendengar kabar bahwa pendadarannya gagal. Saya cuma dengar kabar bahwa dia sudah akan pendadaran. Sudah pendadaran. Oh sudah pendadaran. Tapi nggak komplit, saya dengar Sudah pendadaran yang pertama. Iya, Tapi kan saya nggak komplit dengar kabar itu. Begitu dengar kabar dia sudah kamu pendadaran, buta aku nafsu panas. kamu. Oh panas, sudah nafsu. Udah nafsu aja ya. Main nembok pateni. Birahi pokoknya saya. Berarti Nah, kata-katanya sudah pendadaran itu yang memotivasi itu. Iya. ya sebenarnya itu bukan motivasi bukan motivasi untuk hidup secara keseluruhan. Lebih Hanya ke panas karena saya saja di saat itu. gengsi aja kalau misalnya saya harus kalah sama orang yang saya anggap lebih bodoh dari saya seperti itu Iya. sih. Ya titik balik juga itu kan kayak gimana caranya. Ya cuma kalau Mungkin kalau dia nggak dengar sih temennya itu pendadaran, dia nggak akan selesai sampai sekarang, bisa jadi sih. boleh jadi. Betul. Saya nemenin Biasanya kemarin-kemarin Pak aja. Nur terus itu atau nemenin Pak Janu. Ngapain mancing? Bukan ngomenin status Facebook. Oh iya. Kayak gitu. Tapi tuh kalau ngomong masalah kata-kata yang akhirnya saya jadikan pedoman di hidup saya itu justru malah dari komik sih. Apa itu? Dari Impeccable Twins. Oke. Omongannya Xiao Hiji yang waktu dia bilang bahwa hidup itu adalah sukacita dan bukan beban. Oh iya. Udah itu terus. Itu yang tak pegang terus. Jadi ya Iya. saya memandang hidup ini ya udah sukacita aja, Sukacita, party bukan. aja terus gitu loh. Bukan beban pokoknya. Bukan beban.
Kalau ada beban ya kamu bukan anggap itu ucup loh, sukacita party. aja. Ya bukan. Bukan ucup. Bukan. Ya. Iya, iya. Berarti kalau ada beban dalam hidupmu ya kamu anggap sukacita aja. Ya, bawa party. Di bawah party ya. Oh iya bisa. Stres dugem gitu. Makanya dulu saya sering beredar di seputaran Jalan Magelang gitu. Ngapain? Ya itu, dugem. Masuk juga. Lah, iya masuk dugem kan liquid. Oh, kirain ini jualan Kursi. mobil. Bukan jaga parkir. Itu TVRI itu. Jalan Magelang. Jalan Magelang betul. Itu Jalan Magelang. Oh iya ya. Jalan Magelang. Jualan mobil. Agak kesanaan lagi Mas, iya, yang ke arah Jombor. Oh iya Ya, iya. ya. Popeye. Kok Popeye? Popeye itu Popeye chicken. tempat makan Oh itu. iya. Jalan parkir kan katanya. Kayak gitu sih. Apa? Hidup itu sukacita Dan bukan beban. dan bukan gitu. beban. Nah, kayak gitu. Selama ini sampai sekarang kamu pegang. Sampai sekarang tak pegang. Jadi ada dipegang ada. Ini loh. Oh iya. Kalau kamu buka ada tulisannya. Ada tulisannya. Ini loh tulisan. Wah, toh. Lah iya. Kayak gitu. Orang kok. Itu tak jadiin tato juga itu. Oh iya iya, di mana? Di sini di atas titik saya ini. Mau lihat? Mau lihat nggak? Sukacita ya, bukan beban. Sukacita ini. Aku bisa tanya sama siapa yang udah pernah lihat. Mira. Orang udah pernah lihat ya. Siapa? Mira. Oh jangan diomongin dong. Oh iya maaf. Malu saya. Iya, maaf. Namanya aja kemaluan ya harus malu dong. Gimana sih? Kalau kamu Sep, yang kedua tadi apa? Kata-kata yang kedua. Tadi katanya ada. Ini yang this to soul pass. Oh iya, kamu pernah bilang ini this too shall pass. Ini semuanya yang bikin kita nggak bahagia banget, nggak sedih banget karena semua itu badai pasti berlalu gitu. Oh, Itu pengen tak bikin tato. gimana? Silet. Jidat. Satu di jidatmu yang cocok itu huruf kaf, fa sama ro. Kafir. Dajjal dong. Itu kamu dapat dari mana, Sep? Dari bukunya Ajahn Brahm. Ajahn Brahm ya. Ada yang bahas tentang this to soul. Jadi dulu ada seorang raja. Punya Mau anak diceritain dua. nggak? Iya. Oh ya. Punya anak dua. Yang Jadi satu pintar masak, Ya. yang satu pintar cerita. Oh ya, terus? Ceritanya begini. Ada raja, Oh ya. punya anak dua. Ya. Yang satu pintar Ini kayaknya masak. infinite loop ini. Gimana cerita rajamu itu? Yang singa itu? Jadi ada seorang raja. Singa? Bukan singa. Kambing. Orang raja yang ini apa hobinya itu menghambur-hamburkan uang gitu kan. Kalau nggak salah inget ya ceritanya. Pokoknya senang-senang terus gitu. Yo kayak saya dong. Hidup itu sukacita, Ya, betul. bukan beban. Tapi akhirnya dia merasa hidupnya hampa gitu. Oke. Sedih gitu kan. Kok aku udah senang-senang terus. Oh nggak kayak saya. Ini Ya. jadi beban soalnya sedih. Beban. Oke. Lah tiba dia balik lagi ke sedih terus ada seorang Strawberry Generation juga ini si raja ini. iya kayaknya. Oh, Dia iya. lahir di 1690. Oh iya, Setelah di atas itu. tahun 90 Di ya. atas Strawberry Generation. Ya, terus penasehatnya itu bilang, "Kenapa kok kemarin senang, sekarang kok sedih gitu. Kemarin tuh seneng banget gitu. Kok sekarang kok sedihnya sedih banget." Oh, Kasihan. DGJ ya. Iya kayaknya gitu. Nah, terus ada si Ajahn Brahm. si penasehatnya. Oh, penasehat. Nah, penasehatnya itu ngasih cincin. Cincinnya itu ada tulisannya this to soul pass. Oh, Nah, si tak pikir tulisannya Will you marry me? Ngasih cincin. Nah, terus suruh dipakai dan dalam keadaan apapun si raja itu harus ngeliat itu ketika dia bersenang-senang dia harus sadar bahwa kesenangannya juga itu akan berlalu dan pada saat sedih dia juga harus ingat kesedihannya juga akan berlalu. Gitu. Oh bagus ini bagus sih. Gak cuma di dukanya tapi sukanya. Iya dua-duanya. Jadi ketika dalam keadaan apapun kamu harus tetap bijak gitu. Si raja itu dalam menghadapi suasana apapun gitu. Terus? Itu makanya ya di dalam kehidupan ini kan juga gitu. Jadi ketika aku lagi seneng ya nggak boleh seneng banget karena kan ini juga akan berlalu. Kita harus mempersiapkan apa yang akan datang gitu. Bagus ini John. Oh iya bagus. Bagus banget. Maksudnya kadang-kadang kita lupa bahwa kalau pas sedih ya kita terlalu sedihnya terlalu mendalam. Dimentokin. Kadang-kadang kalau kita bahagia itu kita sangat-sangat bahagia. Gitu. Sampai lupa bahwa kehidupan ini kan pasti roda pasti akan berputar. Berarti salah dong saya.
Ya enggak dong. Ya, Nah, hidup itu sukacita. ya Nggak apa-apa, bukan dinikmati, beban, tapi apa-apa, enggak. ya. Kayak maksudku Enggak yang berlebihan. enggak banget berlebihan gitu. ya, enggak gitu. Aku berlebihan terus aku. Ya salah berarti kamu. Oh, iya, salah. Mati wae tahu. Kok mati, Pak? Piye to? Kalau saya salah, Dimaafkan. bukan. Oh, apa? Saya main di Liverpool. Oh iya benar juga. Muhammad salah. Ya, ya. Apalagi? Kalau ini aku dulu ingat pernah kerja di satu kantor di SCBD gitu. Dan di situ ada quote yang aku ingat sampai sekarang gitu. Jagalah kebersihan. Di dekat tong sampah. Bisa aku ingat, dan itu membuat aku bahwa ya aku nggak bisa Buang sampah sembarangan. nggak bisa biasa-biasa aja gitu. Oh gitu. Jadi harus lebih dari ekspektasi orang lain, harus lebih dari paling tidak dari ekspektasi kita sendiri. Kalau kita menganggap bahwa kita pintar ya kita harus lebih pintar misalnya. Oh, Gitu. katanya apa kata-katanya? Kata-katanya ini. Jagalah kebersihan itu. Cuma dimaknainya sampai sebegitu luas. Bukan dong. Dari Mario Andretti. Aku nggak tahu Mario Andretti ini siapa. Oh, iya. Tapi dia pernah bilang bahwa Koncone Luigi. mungkin ya kayaknya Mario Bros itu. Nah iya, aslinya tuh dari Bros itu kan brothers gitu. Oh iya. Mereka dari keluarga Andretti itu. Luigi Andretti ya. Ah. Dia pernah bilang if everything seems under control, you're just not going fast enough. Gitu. Loh, Jadi- kalau semuanya berada dalam kontrol, berarti kamu nggak melaju dengan cepat. Wah, ya, ini saya curiga si Mario ini pasti anak geng motor. Ya betul. Heeh. Loh, kita harus berhati-hati loh di jalan raya. Ya, Loh, kalau memang terlalu cepat, itu memang resikonya semua berada di luar kontrol kita. betul. Nah, Ya, itu membahayakan baik diri kita sendiri maupun nyawa orang lain. betul. Jangan diikuti ya. Nah, terus intinya apa? Intinya adalah kalau kamu merasa sekarang tuh semua baik-baik aja. Misalnya dalam kerjaan misalnya. Kalau kerjaanmu rasanya kok nggak ada masalah, Ya. terus slow-slow aja. Terus saatnya pindah. Iya. Enggak, maksudnya ada hal yang belum kamu lakukan gitu. Ada hal yang belum kamu lakukan berarti. Oh, ini Oh. untuk istilahnya ya, apa Keluar namanya? dari zona nyaman. Inovasi. Inovasi kayak misalnya kamu keluar dari zona nyaman. ya mungkin itu atau misalnya taruhlah di timur. I don't buy it. Aku nggak percaya sama Zona istilah nyaman. keluar dari zona nyaman itu. Enggak. Nah, iya. Karena harus kamu stres zona nyaman. Bukan, maksudnya gini. Fitrahnya manusia itu kan memang mencari kenyamanan. Itu loh. Harus mencari zona nyaman berarti. Harus mencari zona nyaman. Ketika kamu istilahnya kepingin berpindah zona, ada dorongan untuk keluar dari zonamu yang sekarang. Itu sebenarnya artinya kamu sudah mulai tidak nyaman dengan zonamu yang sekarang. Jadi kamu berusaha mencari kenyamanan yang lain Baru. lagi di zona lain. Gitu Betul. loh. Pokoknya balik berarti. Salah kaprah. Nah, Gitu, Jadi salah bukan kaprah. keluar masuk ke zona nyaman mungkin. Masuk ke zona nyaman yang baru. Yang Betul. baru. Karena di zona yang sekarang kamu sudah mulai merasa tidak nyaman. Betul. Betul. Kalau kamu nyaman-nyaman aja, ya kamu akan seneng di situ gitu loh. Nggak Iya. perlu pindah-pindah zona. Kalau terlalu nyaman sehingga bikin nggak nyaman. Ya itu. Nggak nyaman kan jadinya. Jadinya nggak nyaman. Ya. Balik ke tadi kayak gitu. Lebih ke misalnya kayak kemarin kita ngobrolin soal di kantormu John. Mm-mm. Rasanya kok ini biasa-biasa aja karena nggak ada masalah gitu kan. Ah, ah. Jadi berarti kamu jalan di tempat gitu. Iya, memang. Jadi harusnya kamu ngelihat gimana caranya agar kamu bisa lebih cepat maju gitu. Iya. Nah Betul. itu intinya di Maju situ. apanya? Giginya. Maju jalan. Gigimu. Itu sih yang kedua, maksudnya aku selalu ngelihat kayak gitu. Jadi aku tekankan ke teman-teman, ke tim gitu. Kalau kamu merasa kayak misalnya kok day to day ku kayak mulai rutinitasmu mulai kelihatan biasa, mulai rasanya kok Membosankan. gitu-gitu aja gitu. Ya berarti kamu harus nyari sesuatu apa yang membuat agar itu bisa lebih Pindah kerja. Ya bisa jadi gitu juga. Kayak gitu sih. Kenapa dengan dia? Kayak pengen banget pindah kerja. Iya dia pengen jadi arsitek kan waktu Oh, itu iya. ceritanya gitu. Ya berarti artinya kan gini, balik lagi tadi Sep. Kamu sudah mulai merasa tidak nyaman dengan zonamu yang sekarang. Betul. Toh? Nah iya. Makanya dia mulai nyari tim baru. Betul. Belum nyari kantor baru. Betul. Mulai nyari istri baru. Tidak betul. Salah itu. Aman lah. Padahal saya tadi berharap dia jawabnya 50-50. Ataupun friend. Cah piye cah iki? Aku kon goleki bojo anyar iki ketoke piye iki? Tak iya apa ora? Salah pula saya ditelepon bojone.
Lanjut. Apa? Nek, Ya wis. kowe ada meneh ra, Cok? Heeh. Kira-kira. Dulu tuh aku Kan itu sempet- tadi event, sekarang mungkin kamu ada ya. apa ya? Mungkin lebih ke ini ya. Dulu zaman di Jogja waktu kuliah, itu kan apa namanya? Para mencari Tuhan itu kan masih bagus-bagus ya. Oh ya, masih ada trio bajai itu. Masih menghibur lah ketimbang yang Masih terakhir ini. iklannya masih sedikit. Sekarang iklannya 10 menit, ininya 2 menit. Ampun-ampunan itu. Sempat si Zaskia Adiameka tuh ngomong, tidak ada yang lebih seksi dari seorang laki-laki Ya. selain rasa percaya dirinya yang tinggi. Oh, confidence ya. Ya, pada waktu nonton itu pun, selain saya pada waktu itu memang ngefans sama Zaskia Meka karena dia waktu itu belum nikah. Cantik sekali juga. Ya sekarang masih cantik sih, cuma istri orang. Jadi ya enggak berharap banyak lagi. Iya, gitu. benar ya, iya. Ya itu ngena banget sih buat saya. Jadi maksudnya ya akhirnya yang bikin saya seperti episode kemarin saya ngomong bahwa kamu nggak apa-apa, kamu suka bikin ulah asal kamu punya kemampuan itu loh. Karena orang pasti akan lari ke kamu lagi. Confidence juga dengan itu. Ya itu yang akhirnya membuat saya jadi apa namanya? Seksi. Punya bukan seksi. Oh, bukan. Ya walaupun saya makhluk Tuhan juga gitu loh, tapi bukan seksi. Dia makhluk Tuhan tidak seksi. Sedikit seksi. Gara-gara giginya bikin. Makhluk Tuhan yang giginya seksi. Iya. Akulah makhluk Tuhan yang giginya seksi. Maksudnya itu membentuk growth mindset saya gitu loh, bahwa saya harus punya kemampuan lebih lagi, terus sampai ya orang kalau ada apa-apa akan nyarinya ke saya. Seperti itu sih. Jadi yang membuat saya terus-menerus ya sampai sekarang ini masih suka baca-baca buku, masih suka belajar dan masih suka merasa kurang dalam artian ilmu pengetahuan. Ya mungkin itu sih. Loh, tapi apa hubungannya? Kan dia nggak, yang lebih seksi adalah lelaki yang confidence. Apa hubungannya sama membaca buku, Otak. berkembang? Saya beranggapan ketika saya punya wawasan yang lebih, rasa percaya diri saya dengan Meningkat. sendirinya akan meningkat. Kayak gitu. Betul. Jadi mau ketemu sama orang, diajak ngobrol sama apapun, ya walaupun hanya sedikit, hanya di permukaan, paling enggak saya bisa nyambung. Ya, gitu. ya. Betul, setuju. Cari istri baru? Tidak. Iya, itu bagus juga ya. Percaya diri itu penting ya. Confidence level. Dan itu zamannya Facebook, Friendster waktu itu kan. Ya itu tempat saya tulis juga di bio saya. Oh iya. Tidak ada yang lebih seksi dari seorang laki-laki selain rasa percaya dirinya yang tinggi. I see. Aku seksi banget berarti. Walaupun Ya, kamu pede banget. walaupun bentuk gigi saya seperti ini, Mbak ya, betul. saya tetap pede Ya, mendekati betul. wanita. Betul. Karena nggak ada bentuk giginya yang kayak si John. Eksotis sekali. Adalah nilai jual. Tak cokot loh. Yang kayak pembuka botol kayak si John nggak ada. Betul. Hanya Dono yang punya. Sama Mercy Tigernya. Sembarangan. Kalau kamu kalau ada, itu kan dari kita gitu. Ada nggak teman-teman yang punya teman-teman di luar ini yang kayak dia berpegang teguh sama satu ungkapan atau satu Ada. apa gitu? Saya punya temen, dia tuh pernah bilang, jadi gini, dia cerita, kalau semuanya itu terasa dalam kontrolmu, berarti kamu itu kurang cepat. itu saya, Con. Lah kan katanya temen saya. Oh iya kamu. juga ya. Ada nggak temenmu Betul, yang punya? Loh, saya ada temen Iya, seperti iya, itu. salah aku salah. Ada nggak teman-teman di luar kita yang punya kayak motivation sentence atau iya, kata-kata yang bagus yang mungkin bisa jadi pegangan buat teman-teman yang denger ini. Kamu dulu, Sep. Dilarang parkir. Enggak. Ya juga ya. Enggak. Dilarang parkir. Apa? Loh, motivasi untuk mencari parkiran yang baru. Oh iya. Iya bener juga sih. Cuma ya gimana ya. Aku orang meniki sekolah film. Apa? Sing apik banget. Menurutmu bagus apa itu? Menurutku bagus. Dari film bukan Tak tulis sekolah dari film. temen harus. Loh, koncoku sing main. Iya. 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 Koncoku sing main iki. Iya. Nanti wae. Iya. Every lie we tell incurs a depth in the truth. And sooner or later the depth is paid. Aku lupa film apa ya. Oh yo,
Oh. Katanya temanmu yang main. Coba di WhatsApp dulu teman. Urung Dia baris. main. Every lie. Every lie we tell incurs a debt to the truth. Oh iya, oke. Nah, sooner or later that debt is paid. Oke. Nah, itu artinya awak dhewe kudu bayar utang. Sekawon. Kecu. Iya. Ya dep apa? Betul. Utang toh. Ya bener. Intinya setiap kebohongan yang kita ucapkan itu adalah sebuah utang. Utang. Dan cepat atau lambat utang pasti akan dibayar. Jadi kebohongan itu akan Kebenarannya akan kebenarannya muncul. ya utang kepada kebenarannya akan muncul. Akan muncul Gitu. atau dibayar atau akan Yo, terungkap. istilahnya kamu akan Ih, film dipaksa apa ya? untuk Ah, membayar utangmu. Mungkin petualangan Serina. Dia pikir dia Ya, yang apa, paling ya. utang. Anek kue. Apa? Loh itu tadi kata temenmu. Oh, Aku iya. kan sudah. Udah ya? Omongan temenku tadi udah. Septri udah. Omongan temennya yang bintang film. Iya, Kamu temenmu yang apa? Yang wedus apa yang anu? bukan. Aduh lupa tau tadi udah tak eling-eling kok ya. Aduh tak eling. Kok kamu dulu? Loh aku kan sudah. Apa? Lah tadi omongan temenku toh. Itu bukan yang di luar, yang di sini, yang di luar sini. Apa ya? Nggak ada. Lupa Nggak aku. ada juga sih ya. Maksudnya dalam artian belum ada sih Belum ada istilahnya omongan dari temanku yang benar-benar nancep gitu loh. Belum ada ya. Karena kalau aku biasanya kan memang ketika membaca itu kan pasti sedang sendirian dan memang sedang konsentrasi ke situ. Sementara kalau pas sama teman-teman biasanya pas cekakaan toh. Pas cekakaan dia pasti tidak serius bawaannya. Jadi ya mungkin tidak menempel sebegitunya. Tapi kalau istilahnya dari pergaulan, dari keseharian berinteraksi dengan teman-teman ya pasti 1, 2, 3 ada yang berpengaruh ke saya. Iya. Tapi itu kan proses tidak secara langsung begitu. Satu momen langsung nancep kayak gitu tuh Iya, enggak. Gitu loh. Iya. Oh ini aku ingat sekarang. Jadi temanku tuh bilang bahwa yang Enggak lah kebersihan. Oh. bukan itu udah. Sekarang Dilarang parkir. Bayar utangmu. Kancamu bayar cuci utangmu. tangan sebelum makan. Oh, itu. Enggak, bukan. Oh. Jadi dia bilang ini, apapun intinya aku agak lupa secara persis ya, tapi intinya adalah kamu jadi seperti ini bukan cuman karena kamu tok gitu. Oh iya. Ya memang iya. Kamu bisa kayak gini tuh karena saya. Ya enggak lah karena orang tuanya lah. Oh iya. Ya kan Kalau intinya enggak ada orang tuanya enggak lahir dia. bukan karena dia aja gitu loh. Oh iya. Ya, bukan karena jadi kayak kalau misalnya kamu merasa sukses, Iya. merasa sudah mencapai sesuatu dan segala macam, selalu berpikir bahwa ada sumbangsih dari orang lain entah siapa Heeh. yang membantu kamu sampai sekarang. Enggak, aku ora setuju iki. Jadi enggak Lah aku gini. dikucilkan terus. Oh. Langsung gak setuju. Lanjut. Intinya jangan kamu berbangga diri terlalu iya. berlebihan. Oh, Bukan iya. sombong tapi berbangga diri. Oh karena Sombong pasti mungkin nggak apa-apa ya, kayak sedikit itu nggak apa-apa. kamu Tapi enggak bisa melakukannya sendiri karena iya, kamu jangan berbangga diri terlalu Iya. berlebihan. Betul, Gitu. betul. Ya maksudnya mungkin bukan berbangga diri terlalu berlebihan tapi menganggap bahwa semuanya itu adalah usahamu sendiri. usahamu tok. Iya, ngono. pada akhirnya kan gitu kan Iya. dia berbangga diri. Jadi sombong toh. Iya, jadi Ya sombong. iya jangan seperti itu. Jangan. gitu Iya, loh. siapa? Makanya jangan sombong berarti intinya. Iya, betul. Kata-katanya Iya. jangan sombong. Jangan sombong. Dawa tenan dadi. Tulisannya jangan sombong ya. Tinggal ngomong. Kowe aja sombong, rampung. Mbok sen bodoh. Kak Madio. ojo dumbeh. Koncoku sing mau Valerie Legasov. Oh, Valerie Legasov. Film Chernobyl gitu. Chernobyl. Oh, Chernobyl. Iya sih girl Gerben, Ceribel itu. Chernobyl, Ceribel, Pak Jindul. Ya bagus, bagus. Iya. Ya itu kata-katanya banyak ya kata-katanya gitu ya. Tapi bagus. Kata-katanya bagus. Ceribel. Chernobyl. Oh, Chernobyl. Ya, kalau Film kata-katanya Chernobyl. Ceribel itu sebenarnya juga banyak. Sama satu. Makanya bisa jadi satu album. Iya, itu iya. karena banyak berkata-kata. Betul. Contohnya, aku diam-diam suka. Ah. Aku diam-diam suka kamu. Daripada aku diam-diam merayap ya.
Cicak di dinding. Ya. Itu cicak bel. Disomasi Seripel Oh, aku iya. ramelu-melu loh aku. Mbak Seripel, mohon maaf ini teman saya. Nanti memang- mereka mah jangan disamakan sama Chernobyl dong. Oh iya bener jauh beda. Itu film di Rusia. Udah itu aja. Udah. Jadi buat teman-teman nggak tahu sih kenapa kok kita bawa topik ini, tapi aku pikir kadang-kadang kita memang butuh Pegangan. pegangan hidup gitu. Selain rokok ya. Iya tak pegang terus. Kamu Ya. selama di sini nggak pernah lepas ini rokokmu, Con. Oh iya. Lah makanya selain itu kita harus punya pegangan. Iya. Karena kadang-kadang misalnya kita hilang arah atau lagi down atau Ya lagi buntu lagi gitu. buntu atau lagi ya mungkin lagi lagi down aja, lagi sedih. Itu kadang-kadang kita ada satu momen atau satu event atau mungkin satu kata-kata itu yang membuat Ya. kita bahwa oh, This iya. to solve. tisu sofa kayak punyanya Septri itu tadi dan si John Jagalah tadi. kebersihan. Jagalah. Itu Bukan penting itu. loh, penting. Jangan sombong. Bukannya Oh. itu. Yang kemarin itu dilarang parkir. bukan. Apa? Yang Jangan kemarin merokok. itu loh sempat rame juga. Yang Itu mana? sebenarnya harus kita pegang. Apa? Lu punya Lu punya power. kuasa. Lu punya kuasa. Tai. Jadi jangan sampai peganganmu tai. Ya benar. Enggak, tapi maksudnya sebenarnya itu kalau dinilai secara epistemologi itu dalam. Dalam ya. Iya. Enggak, sebenarnya kalau yang ngomong itu orang pinter, Heeh. mungkin jadi dalam. Iya. Enggak sebenarnya kalau yang ngomong orang ganteng enggak, Pak? Orang kan. Asal nggak pakai tahi mungkin. Oh iya, mungkin. Ya, gitu. Oh iya. Jadi Oh iya, memang bisa. kadangkala itu kan ya boleh jadi kita memang punya pemikiran yang lebih lebih praktikal, lebih apa, terus kemudian disanggah sama atasan yang lebih punya power dan lebih punya ini. Tapi kan jangan kemudian kita jadi berkecil hati gitu. Iya. Betul. Jadi nanti kalau teman-teman merasa pendapat yang nggak diterima sama atasan, kasih video itu. Betul. Heeh. Terus lu punya power. Iba. Gua kerja sama lu. Ampun. Oke, Pak. Oke. Indoro. Siap, noted. Sendiko dawu silakan. Lu punya kuasa. Betul sekali. Makanya Oke, saya niku leres Doro. Makanya saya bantu, Pak. Dengan kagungan power leres. Ya gitu. Jadi gitu teman-teman. Karena itu penting menurutku. Selain kita berpegang pada agama, ya. betul. Ya, heeh. Silakan itu tindak Ya, kepajakan itu. selain kita berpegang pada agama, maka dari itu kita selesaikan saja podcast kita hari ini. Apa Karena hubungannya? kita mau beribadah. Oh iya, Oh, iya iya. betul. Betul. Ini sudah saatnya untuk beribadah. Heeh. Jadi selamat beribadah buat teman-teman pendengar sekalian. Ya, Semoga doa kita diijabah oleh diijabah Allah. oleh Allah Subhanahu wa taala Amin, ya ataupun Rabbal Tuhan Alamin. kita masing-masing. Amin ya Meskipun Rabbal berbeda, Alamin. Tetapi kita tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Iya. Iya. Beda-beda tapi tetap satu. Betul, betul. Betul. Ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai di sini dulu episode kali ini karena kita udah lapar nih. Jadi mau makan dulu. Minggu depan kita bakal ketemu lagi di toko kaset langganan kamu. Jangan lupa untuk tetap baik sama siapa saja dan rajin ikut kerja bakti RT ya.